Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pemerintahan dengan Ketua Tanti Kusmawati NPM 19106311800124. Anggota yang pertama Miranda Nursinta Uli NPM 191063118087. Kedua Muhammad Firfana Nafi NPM 191063118092. Ketiga Muhammad Juanista NPM 191063118096. Keempat Obed Timothy Hutajulu NPM 19106311800102. Kelima Rahmadini Gunawan NPM 19106311800105. Dan terakhir, Novia Ramadwi Prayusi, NPM 191063118099. Di sini, kami akan melakukan observasi di Desa Jati Laksana. Untuk selengkapnya, silahkan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan 3C akan sesi wawancara kepada Pak Sekdes Desa Jati Laksana sendiri. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Di sini perkenalkan, nama saya Obed Timothy Hutajulu. Nama saya Rahmadini Gunawan. Di sini kami menjadi host untuk pertanyaan wawancara dari Pak Sekdes. Pak Sekdes, sebelum masuk ke wawancara, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Sekdes. Nama lengkap, tinggal, dan jabatan. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Inggit Pramudiana, alamat rumah saya di Kampung Jati 2 RT 13 RW 7 Desa Jati Laksana. Kelahiran saya murni Karawang tahun 80 bulan November, dan saat ini saya sudah berkeluarga, punya istri 1 dan anak 2, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan istrinya tidak bertambah lagi. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin Pak. Oke, kita langsung pertanyaan wawancara yang pertama. Di sini setiap desa memiliki visi dan misi tentunya Pak. Dalam kepemerintahan yang sekarang saat ini, apa sih visi misi Desa Jati Laksana ini Pak? Kalau visi sih menjadikan Desa Jati Laksana yang lebih baik berdasarkan iman dan takwa. Untuk misi ya banyak, dari mulai pembenahan birokrasi pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, baik itu di bidang pembangunan, pendidikan maupun sosial dan ekonomi. Untuk saat ini sih visi seperti itu, dan itu sudah tertuang dalam peraturan desa nomor 5 tahun 2015 tentang rencana kerja jangka menengah desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Oke, jadi untuk pertanyaan keduanya, lalu apa sih Pak yang menjadi strategi menjadi landasan terwujudnya visi misi tersebut Pak? Dalam pemerintahan desa itu kita tidak boleh lepas dari yang namanya 5 bidang dalam pelaksanaan pembangunan. Yang pertama itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup dari mulai pengadaan penghasilan tetap kepala desa, terus inventaris kas desa, dan semuanya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus kemudian yang keduanya ada bidang pembangunan, itu dari mulai pembangunan fisik, kebanyakan jalan, terus drainase, turap, sarana sanitasi, dan lainnya. Terus yang ketiga itu ada bidang pembinaan kemasyarakatan, yang ini lebih kepada bagaimana meningkatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan lembaga-lembaga adat di lingkungan Desa Jati Laksana. Dan yang keempat
itu bidang pemberdayaan masyarakat, bagaimana isinya itu mengenai pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih kepada peningkatan pengetahuan masyarakat dan perangkat desanya. Dan yang kelimanya bidang tak terduga. Artinya kita juga di sini kenapa disiapkan bidang tak terduga, karena setiap tahun yang namanya bencana alam pasti harus kita siapkan. Apa sih Pak yang menjadi landasan atau regulasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Jatilaksana? Jadi ada turunan. Yang pertama itu dasar hukum pemerintahan desa itu ada yang namanya Undang-Undang Desa, yang awalnya itu dikeluarkan tahun 2014, namun terakhir tahun 2019 itu direvisi. Kalau untuk nomornya saya lupa. Nah, terus kemudian dari undang-undang, selaku undang-undangnya itu ada yang namanya peraturan desa. Dan setiap kegiatan yang kita laksanakan itu tidak terlepas dari peraturan desa yang akan dituangkan kembali menjadi surat keputusan kepala desa. Nah, baru di situ kita running pembangunan A, pembangunan B, pembangunan C dan lainnya. Melanjutkan pertanyaan dua teman saya tadi, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Juanesta. Ya, nama saya Milana Nur Sintauli. Langsung lanjut aja, Pak. Dalam pembangunan desa, sebenarnya apa sih Pak kendalanya dalam prosesnya itu? Banyak. Ya, bisa disebutkan, Pak? Pertama kendalanya keterbatasan anggaran, salah satunya itu. Jadi banyak pengajuan yang saat ini belum bisa kita laksanakan karena memang terus terang tahun 2020 sekarang aja Desa Jatilaksana itu mempunyai anggaran paling rendah sekecamatan Pangkalan untuk penerimaan dana desa. Itu sementara sesudah itu terus kemudian dihantam pandemi yang otomatis instruksi langsung dari Presiden RI bahwa dana desa tolong untuk dialokasikan juga kepada bantuan langsung tunai, terus kemudian kepada pencegahan COVID, penularan COVID, dan ini tentunya akan pembangunan yang lain tentunya akan kita tunda. Itu salah satunya itu, dan itu yang pertama, jadi keterbatasan anggaran. Yang kedua, banyak juga pada saat kita sudah siapkan anggarannya, ini kepedulian masyarakat juga terhadap pembangunan cukup kurang. Itu apalagi kepada perawatan dari hasil pembangunan. Ini partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan anggaran yang lebih condong menjadi hambatan dalam pembangunan. Nah, ngomong-ngomong soal anggaran ya Pak, atau dana, ada nggak sih Pak Desa Jatilaksana ini bekerja sama, atau ada nggak sih peran dari pihak swasta itu sendiri, maksudnya kayak bantuan atau kerjasama? Ya, sebenarnya kalau untuk bantuan dari pihak swasta sampai saat ini kita belum. Oh ya Pak, lanjut. Itu kan tadi Bapak sempat bilang kalau untuk pembangunan ini kadang warga Desa Jatilaksana kurang gotong royong. Betul. Nah, itu apakah dari pihak pemerintah desanya itu mengajak atau tidak Pak gitu? Mengajak, cuma kadang-kadang begini. Pertama, kita juga tidak menutup bahwa masyarakat itu ada kegiatan yang lain selain gotong royong, di mana kegiatan ini, pekerjaan ini itu bisa menghasilkan income tersendiri bagi mereka. Terus ada beberapa bahasa yang timbul di masyarakat juga, dan ini memang real gitu kan. Pada saat mereka diajak gotong royong, ada bilang kenaon cenah kudu bebantu teh geus di kuliah ieu kan gitu. Jadi artinya ngapain dia harus ikut serta gitu kan, sementara sudah ada tukang yang memang mengerjakan gitu. Nah, itu menjadi sebuah bahasa yang menurut kami ya kurang bagus, walaupun memang tetap satu atau dua orang yang mempunyai kepedulian yang cukup tinggi gitu kan, mereka ikut juga, tidak berupa tenaga tapi juga ada yang berupa makanan
gitu kan gitu. Terus Kontribusi. kopi disiapkan, rokona disiapkan untuk yang bekerja. Ya sebenarnya dengan itu juga kami sudah sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat. Ayo Pak, dalam pembangunan desa ini pasti kan ada usulan-usulan dari berbagai macam masyarakat maksudnya kan. Terus saya mau nanya, contoh usulan yang diterima dan usulan yang belum diterima tuh. Jadi sebenarnya kita di sini di desa tidak ada usulan yang tidak diterima. Itu cuma kita hanya mengarahkan saja. Artinya bahwa dana-dana yang ditransfer baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kepada desa itu tidak diperbolehkan untuk membangun sarana keagamaan. Nah, sementara banyak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memang tiap tahun kita laksanakan yang bertujuan untuk mencari skala prioritas dari pembangunan tersebut, itu banyak acuan-acuan untuk membangun musola, terus kemudian membangun majelis taklim, terus merehab masjid jami, dan itu kita tidak bisa. Namun kita tidak tolak, tetap kita itu tampung. Terus kemudian pada saat ada peluang dari instansi luar atau instansi yang lain, misalnya dari dinas sosial, terus kemudian dari bagian kesra Pemda mengenai untuk peluang itu ya kita masukkan. Jadi kalau ada usulan yang ditolak ya kita juga khawatir. Itu kan artinya ada yang ditunda, ada yang dilaksanakan. Itu kan kebanyakannya yang ditunda. Itu kan ditunda ini karena apa ya? Pada saat dana desa tidak boleh ke situ ya berarti kita akan mencari sumber anggaran yang lain yang memang bisa dilaksanakan untuk kegiatan sarana keagamaan. Nah itu skala prioritasnya gimana Pak pembangunannya? Apa harus ini dulu, apa harus ini dulu, kan biasanya ada tuh. Nah jadi untuk bisa melaksanakan skala prioritas itu kita ada beberapa poin. Yang pertama kemudahan dalam pekerjaannya. Itu jadi misalnya pembangunan jalan ini mudah dikerjakan, tidak memerlukan orang-orang yang ahli, tidak perlu sarjana teknik sipil, gitu kan. Itu artinya kita juga bisa melaksanakan dan kita bisa membuat alokasi anggarannya. Terus kemudian jalan tersebut pemanfaatnya banyak. Jadi yang memanfaatkan dengan dibangunnya jalan atau dibangunnya turap ini akan dimanfaatkan oleh sekian ratus orang atau sekian ribu orang gitu. Nah itu menjadi skala prioritas. Yang ketiga itu ada ekonominya, artinya dengan dibangunkan jalan ke wilayah A ini akan bisa menghidupkan ekonomi di wilayah tersebut. Contoh gitu kan, yang tadinya pada saat masyarakat pergi ke sawah jalan kaki, terus kemudian bawa pupuk, terus bawa benih, atau pada saat musim panen bawa padi itu dipikul. Nah sekarang sudah pakai motor. Nah secara efisiensi dan ekonomis tentu itu akan lebih ekonomis dan lebih efektif, sehingga dengan harapannya bisa meningkatkan nih kesejahteraan petani-petani yang ada di wilayah situ. Terus yang terakhir tentunya keselamatan. Jadi kalau misalnya tidak dibangunkan jalan tersebut, ini akan menimbulkan banyak kecelakaan masyarakat. Dan itu menjadi beberapa prioritas untuk dilaksanakan pembangunan. Berarti kalau yang saya tangkap dari segala infrastrukturnya pasti lebih mengutamakan masyarakatnya, kegunaannya. Betul. Jadi kita membangun buat masyarakat bukan buat desa. Itu dan yang mengajukan masyarakat, kita hanya di sini memasukkan ke dalam pos-pos anggaran mana yang bisa dilaksanakan, yang melaksanakan pun pembangunannya ya masyarakat. Cukup sekian pertanyaan dari kita. Ada lagi? Udah. Kayaknya penasaran. Oh mungkin ada yang ditanyain lagi. Nggak apa-apa. Enggak? Cukup? Coba Pak. Saya
mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mewawancari Bapak, dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Mantap. Yo guys, kami dari Ilmu Pemerintahan 3C. Adin sini Din. Ini Pak, ini bersama Bapak Sekdes Desa Jatilaksana. Terima kasih ya Pak atas kasih, Pak. bantuannya, Sama-sama. wawancaranya. Top. Ursika top lah. Mantap. Dan Terima kasih Pak. Ya, baru saja kita telah menonton video teman saya dengan sekretaris desa di Desa Jatilaksana. Video selanjutnya yaitu wawancara dengan masyarakat di Desa Jatilaksana oleh teman saya yang bernama Irfan Hanafi. Videonya mari kita lihat. Sebenarnya saya di sini sebagai perwakilan dari Pemda. Nah, ingin mewawancarai Akang nih sebagai warga di Desa Jatilaksana ini. Nah, terkait dengan perencanaan pembangunan Desa Jatilaksana ini. Nah, pertama yang saya mau tanyakan nih, sudah di Desa Jatilaksana ini pembangunan apa saja yang sudah berjalan dan dampak bagi masyarakat itu apa? Menurut Akang nih. Sepengetahuan saya, selama saya sebagai warga dari Desa Jatilaksana ini, paling pertama dari pembangunan jalan, ya kan? Pembangunan jalan-jalan sampai ke pelosok itu sudah mulai terlihat diperhatikan, gitu kan, oleh pemerintah desa seperti itu. Kemudian juga setiap ada penyuluhan terkait semacam adanya pandemi ini, gitu kan, pemerintah juga sigap, gitu kan, adanya dibangun disediakan perumahan tempat-tempat untuk ketika ada orang yang masuk ke sini, gitu kan, mereka tidak sembarangan masuk, gitu kan, jadi harus ada proses karantina, ada rumah karantina khusus, gitu kan. Dan tentu sejauh ini yang saya lihat, gitu, pemerintah desa ini cukup menjadi desa yang baik, gitu, penilaiannya yang saya lihat seperti itu. Jadi sudah ada fasilitas-fasilitas gitu ya kan? Iya, sejauh ini. Nah, terus kalau dalam kayak biaya anggaran terus juga perencanaan pembangunan nih di warga ini sudah terbuka belum? Udah transparan belum? Kayak semacam jadi kayak pemerintah nih membuat planning ABCD untuk pembangunan nih. Nah, pada masyarakatnya diberitahu atau gimana gitu, Bang? Kalau untuk masalah itu, karena saya sendiri memang kan jarang standby di kampung ya, gitu kan. Cuman karena saya juga punya teman-teman yang memang mereka bekerja di desa, gitu kan. Mereka cukup terbuka, gitu kan. Mereka sering menjelaskan ke saya pribadi, gitu kan, sering menjelaskan bahwa desa dapat anggaran dari pemerintah sekian ratus juta, gitu kan. Kemudian dialokasikan untuk pembangunan ini seperti itu, gitu kan. Cukup transparansi sih, gitu kan. Sejauh ini yang saya lihat, gitu kan. Cuman kalau untuk masalah penyuluhan pemerintah, keterbukaan pemerintah, masalah ketika ada anggaran dialokasikan kemana, saya rasa itu bisa ditanyakan ke mungkin pihak RW atau RT, gitu kan. Mereka yang mungkin lebih kompeten karena akan dapat langsung informasi dari pemerintah, gitu kan. Kalau kita sebagai warga, apalagi saya juga jarang standby di kampung, seperti itu. Nah, terus kayak semisal nih dalam proses perencanaan pembangunan ini, nah peran dari masyarakat ini ada nggak, Kang? Kayak semisal nih bahwa rakyat nih pengen nih kayak bikin akses jalan, terus kita ikut peran gitu, kayak semacam diskusi bareng sama pemerintah gitu mengenai terkait dengan pembangunan ini. Itu hal yang pasti harus dilakukan ya, gitu. Semua warga di sini rata-rata memang sangat mendukung setiap program pemerintah, gitu kan, yang di ini ya. Kemudian pemerintah juga sangat membuka, gitu kan, ketika ada saran dan masukan dari warga nih, gitu kan. Misalkan di desa ini ada yang sakit, kemudian penyediaan ambulan, gitu kan. Itu sangat sigap sekali, gitu. Kemudian standby-nya orang-orang pemerintahan ketika ada masalah, gitu kan, mereka juga standby sampai 24 jam ada yang jaga di sana, gitu kan. Kemudian ketika ada pembangunan di sini, misalkan jalan masih kurang bagus, gitu kan, kemudian kita menyarankan ke pemerintah, gitu kan. Itu pemerintah cukup sigap, gitu. Langsung mereka melakukan analisa, oh ternyata memang di sini layak untuk dibangun, seperti itu. Kemudian ketika ada warga-warga yang sakit, gitu kan, ada masalah, kita langsung sampaikan ke desa juga langsung sigap memberikan follow up lah, gitu maksudnya, seperti itu. Nah, terus juga terkait ini, Kang, kayak pengawasan gitu. Kan pastinya dalam proses pembangunan kan pasti ada proses-proses di situ. Apakah warga di sini ikut andil gitu dalam pengawasan tersebut? Oh pasti, termasuk pembangunan jalan tidak hanya mengawasi, mereka juga ikut bergabung bareng, seperti itu, ikut bergabung bareng, gitu kan. Selain ikut mengontrol juga, gitu kan, kinerja dari pemerintah, gitu kan, mereka juga ikut kerja bakti bareng-bareng, seperti itu. Setahu saya ya, gitu kan, yang saya lihat.
Nah terus juga tadi kan sudah wawancara di pemerintahan nih. Tadi ada pembahasan mengenai jadi bahwa di desa ini sudah menggunakan media nih kayak misal surat tinggal ya kita lewat media aja, nanti bisa diambil pemberitahunya lewat handphone. Itu apakah udah benar atau Elektronik ya, elektronik ya itu sudah memang sekarang kan sudah zamannya digital ya, itu sudah sangat dimudahkan sekali dengan adanya akses internet seperti itu. Kemudian juga desa juga punya semacam program gitu kan, ada yang namanya Simpel Desa seperti itu kan. Nah, Simpel Desa kita sudah tahu nih sebagai warga sudah diinformasikan seperti itu gitu kan, dan itu sangat memudahkan kita ketika kita misalkan punya peluang usaha, kita bisa share di situ, kemudian ada informasi apapun kita bisa share di situ gitu kan. Ya tentunya seperti itu gitu loh, maksudnya memang desa juga sudah mulai punya program-program yang sifatnya digital karena mereka sudah paham betul bahwa warga kita tuh sudah mulai melek terhadap teknologi seperti itu. Saya rasa cukup mungkin itu saja. Terima kasih nih Kang. Oke, sama-sama. Ya, itulah video hasil observasi di Desa Jatilaksana dari Pemerintah. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Desa Jatilaksana. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Evi Priyanti selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemerintahan karena telah membimbing kami dalam menyelesaikan observasi ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam observasi ini. Kami menyadari bahwa dalam video kami masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami meminta maaf jika dalam video kami masih terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.